Hari yang aku tunggu akhirnya tiba. Mempersiapkan diri dengan dandanan serapi mungkin, mencukur kumis serta jenggot supaya terlihat sedikit muda. Aku yakin dia akan terpesona jika melihatku, menunduk malu dengan wajah bersemu merah. Memasukkan cincin yang aku beli ke dalam saku celana, membeli beberapa oleh-oleh untuk Maila juga Gus Azmi sebagai ungkapan terima kasih karena dia telah menjaga calon anak dan juga calon istriku. Semoga saja dia mengerti dan ikhlas melepas Maila, tidak menghalangiku untuk menghalalkan wanita yang teramat aku kagumi. Menggeser layar gawai, menekan tombol hijau menghubungi Maila. Dadaku berdebar hebat tatkala menunggu dia menjawab panggilan telepon. Diabaikan, mungkin karena menggunakan nomor baru, jadi dia tidak mau menjawab panggilan dariku. Assalamualaikum, Maila Yasni. Mengetik namanya saja hatiku sudah berbunga-bunga. Apalagi jika sampai mendengar dia mengatakan iya saat aku pinang nanti. Mengulum senyum sendiri membayangkannya. Astagfirullah, Bram. Menggelengkan kepala, merasa seperti orang sedang ketempelan. Beginikah rasanya sedang dimabuk cinta? Tersenyum sendiri seperti orang sakit. Sekali lagi mencoba menghubungi nomor Maila. Siapa tahu tadi dia sedang sibuk dan tidak mendengar suara dering ponselnya. Kali ini dia menjawab. Assalamualaikum, Maila Yasni. Sombong banget, di chat gak dibalas, di telepon juga jawabnya lama banget. Pasti lagi sibuk sama Gus Azmi ya, ledekku, sambil menatap gerbang pesantren. Siapa tahu bisa melihat dia. Hening, Maila tidak menjawab salamku. Mai, kok diem? Memangnya nggak kangen sama Om Gondrong? Raihan mana? Dia sehat kan? Kamu juga sehat kan? Aku jemput hari ini ya. Nanti aku tunggu di Tugu Poci di Selawi. Kangen tempat itu aku. Tapi jangan lupa bawa temen ya, biar tidak jadi fitnah. Kita kan belum halal, ucapku lagi, dan dia masih saja diam. Apa saking terharunya mendengar suaraku, hingga dia tidak mampu berkata-kata. Alhamdulillah kalau begitu. Itu artinya dia merindukan aku. Maila Yasni. Pasti lagi bengong. Bagaimana? Tanyaku lagi, berharap mendengar suaranya. Bram, hatiku bersorak mendengar dia menyebutkan namaku. Tapi kenapa dia terdengar seperti sedang menahan tangis? Iya, Maila Yasni. Akhirnya jawab juga, tertawa bahagia. Karena beberapa saat lagi rinduku akan terobati. Aku sedikit bingung karena tiba-tiba Maila memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Apa ponselnya lobet? Sudahlah. Aku harus segera menuju ke tempat yang aku janjikan. Mampir di Masjid Agung Kota Tegal untuk menjalankan ibadah sholat maghrib serta isya. Selesai sholat, aku segera duduk di Taman Tugu Poci, menikmati harum wangi teh melati yang menguar di udara kota Selawi. Aroma inilah yang selalu membuat aku rindu dan ingin kembali ke kota ini. Begitu menenangkan hati, seperti aroma terapi. Setelah hampir 2 jam menunggu, seseorang yang paling aku tunggu akhirnya muncul. Aku terus saja mengatur nafas karena detak jantung yang mulai tidak beraturan manakala dia berjalan mendekat, berjalan bersisian dengan Gus Azmi. Sebenarnya merasa kurang nyaman jika dia berada di antara kami. Tapi biarlah, dia akan menjadi saksi di malam paling bersejarah dan tidak akan kulupakan ini. Dia akan menjadi orang pertama yang menyaksikan bersatunya cinta antara Abraham Imron dengan Maila Yasni. Setelah menyalami Gus Azmi dan berbasa-basi sebentar, aku segera mengutarakan niatku kepada Maila. Kalau ibu akan datang ke Jakarta untuk meminang dia. Kilat keterkejutan tergambar jelas di wajah cantik perempuan itu. Wajahnya terlihat memerah, tetapi dia tidak tersipu, malah hendak menangis. Apa dia begitu terharu mendengar kabar yang aku bawa? Maaf, Bram, aku tidak bisa. Aku sudah menikah dengan Gus Azmi. Kata itu bagaikan petir menyambar. Entah ini takdir atau memang nasibku selalu sial. Bukan bahagia yang aku dapat, bukan pinanganku yang diterima,
aku justru mendengar kabar yang teramat menyakitkan, melululantahkan hatiku, mencabik-cabik perasaanku, seperti sedang dikuliti, lalu disiram menggunakan air garam. Perih, sakit, hingga ke nadi. Tubuhku lunglai, namun aku tetap berusaha untuk tegak berdiri. Tidak mau terlihat lemah di depan Mailah, kendati pun teramat sesak rasanya dada. Sekuat tenaga menahan air mata agar tidak luruh ketika mengucapkan selamat, juga memberikan cincin yang hendak aku pakai untuk melamar dia sebagai hadiah pernikahannya dengan Gus Azmi. Untuk kedua kalinya aku gagal memiliki pendamping hidup. Untuk kedua kalinya aku kecewa, namun kali ini terasa lebih sakit menyayat-nyayat dibandingkan saat dulu dikhianati Lucy. Takdir, jodoh, memang semuanya Allah yang menentukan. Tapi kenapa rasanya sakit sekali? Bagaimana cara menyampaikan kepada ibu nanti? Allahu Akbar. Beri hamba ketabahan serta kesabaran, ya Allah. Mencengkram kemudi dengan erat, merasakan nyeri yang begitu dahsyat. Ya Allah, aku tidak kuat menghadapi cobaan ini. Kenapa engkau jodohkan Maila dengan Gus Azmi, bukan denganku yang sudah mengaguminya sejak dulu? Bukankah engkau tahu, Tuhan, sejak pertama mengenal dia, aku sudah jatuh cinta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nyeri rasanya hingga menusuk-nusuk ulu hati. Kenapa kamu tega, Mailah? Apa salahku? Kenapa kamu memilih Gus Azmi? Menggumam sendiri dalam hati, menepikan mobil di pinggiran jalan raya, tidak konsentrasi mengemudi karena rasa sakit yang begitu meraja di hati. Mencoba mengucap istighfar berkali-kali, berharap bisa melupakan semua yang telah terjadi. Gagal. Hati ini tetap nyeri bagai tertusuk ribuan duri. Bayangan Maila sedang bersama Gus Azmi terus saja menari-nari. Senyuman indah wanita itu selalu saja berkelebat dalam angan. Allah, betapa sakit rasanya semua ini. Kembali menelan pil pahit, kecewa karena Tuhan belum menjodohkan aku dengan wanita yang teramat dicinta. Menopang kepala di atas kemudi mobil, memejamkan mata, mencoba menepis rasa, tetap hancur. Tambah perih tersayat-sayat, lalu tersiram air garam. Ampun, aku tidak kuat menghadapinya. Ya Rob, tanpa terasa 2 bulir air bening meluncur meninggalkan jejak lurus di pipi, disusul buliran-buliran lainnya yang semakin deras bagai air bah. Tidak masalah jika ada yang mengatakan aku cengeng. Tidak ada larangan juga kan jika laki-laki sedang dirundung nestapa, juga luka, kemudian dia menitikkan air mata. Ponsel yang tergeletak di atas dashboard terus saja berdering. Ada panggilan masuk dari ibu. Aku harus bilang apa jika dia menanyakan perihal tentang Maila? Aku gagal, ibu. Anakmu kembali terluka untuk yang kesekian kalinya. Astagfirullahalazim. Kembali mengucap istighfar, melegakan dada yang terasa terhimpit batu besar. Aku ingin bangkit, tetapi tidak memiliki kekuatan. Otak serta pikiranku lumpuh seketika. Tidak mampu berbuat apa-apa, hanya bisa membayangkan senyuman Maila yang begitu menggoda. Menoleh ke kursi belakang, memandangi barang bawaan yang belum sempat aku berikan kepada perempuan tersebut. Akan aku apakan barang itu? Jika kembali dan memberikannya kepada Maila, sungguh tak sanggup aku melihatnya bersama sang suami. Lebih baik aku buang saja daripada terus terlihat oleh mata. Seorang wanita parubaya melintas di depan mobil dengan karung besar menyampir di punggung. Gegas aku turun menghampiri, penasaran dengan apa yang dia bawa. Rongsokan, Mas, jawab perempuan yang aku taksir berusia 65 tahun itu saat aku tanya. Rumah ibu di mana? Tanyaku lagi. Aduh, Mas, daerah Pagongan. Aku mengajak perempuan itu duduk di trotoar, menurunkan semua hadiah yang aku bawa dan menyerahkannya kepada ibu pemulung itu. Lebih baik aku hibahkan daripada dibuang percuma. Setidaknya lebih bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Iki kabeh gonyong, Mas. Ini semua buat saya, tanyanya ragu, menggunakan bahasa daerah asli Tegal. Karena selama berbicara dengan Gus Azmi,
dia selalu menggunakan bahasa Jawa halus. Sebab dia berasal dari Yogyakarta, bukan menggunakan bahasa ngoko. Leres, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Matur kesuwun ya, Mas. Mudah-mudahan Gusti Allah membalas kebaikan sampean. Berkah uripeh lancar rezekine. Aku mengaminkan sambil berusaha mengembangkan sedikit senyuman. Binar bahagia si ibu, sedikit menghibur hati ini. Setelah berpamitan kepada si ibu, aku kembali melajukan mobil membelah lenggangnya jalan kota Tegal. Saat tengah malam, ingin kembali ke Indramayu, menumpahkan lara kepada ibu. Bersambung.